Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Ikhwani fillah rahimakumullah. Alhamdulillah, pertama sebagaimana biasa selalu kita memuji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan begitu banyaknya nikmat kepada kita. Salawat dan salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat-sahabat beliau dan orang-orang yang istiqomah menjalankan sunnah beliau. Tayyib ikhwani fillah rahimakumullah, kita akan melanjutkan masih dalam pembahasan tentang tauhid asma wa sifat dalam kitab Al-Irsyad ila Sahihil I'tiqad karya Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala, di mana pembahasan yang sebelumnya kita sudah menjelaskan tentang masalah metode atau bagaimana manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam menyikapi asma dan sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pada pertemuan pagi hari ini yang akan kita bahas adalah tentang manhajnya Jahmiyah dan murid-murid mereka dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tayyib jamaah rahimakumullah, sekali lagi bahwa Jahmiyah ini dinisbatkan kepada pentolan mereka yaitu Jaham bin Safwan, yang salah satunya adalah memiliki akidah ataupun keyakinan yang salah dan keliru dalam masalah asma dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini akan kita jelaskan apa sih manhajnya dan begitu pula para pengikut-pengikutnya dalam masalah asma wa sifat. Tayyib jamaah rahimakumullah, dalam kitab ini Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala menjelaskan tentang manhaj Jahmiyah serta murid-murid mereka dalam masalah asma wa sifat. Kata Beliau memulai dengan menyatakan bahwa wajib atas setiap muslim menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah yang sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah, sesuai dengan apa yang hadir di dalam Al-Quran dan Sunnah, karena ia adalah bagian dari iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi menetapkan asma dan sifat Allah yang sesuai dengan keagungan dan kebesaran serta yang dihadirkan dalam Al-Quran maupun Sunnah, ini merupakan bentuk keimanan kita kepada Allah yang sempurna. Nah, ini adalah mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menjadikan Al-Quran dan Sunnah itu sebagai rujukan dan dalil dalam masalah ini. Nah, berbeda dengan Jahmiyah dan murid-muridnya dari kalangan Mu'tazilah, Asy'ariyah, yang dimana mereka menafikan apa yang telah Allah tetapkan untuk dirinya, seperti nama-nama dan sifat-sifat Allah, atau menetapkan sebagian darinya dan menafikan sebagian yang lainnya dengan tanpa dasar apapun. Nah, mereka menetapkan rujukan mereka dalam bab ini adalah akal mereka, yang dimana kita tahu bahwa akal manusia itu terbatas. Akal kita ini tidak bisa menjangkau, dan bahkan seringnya akal kita ini akan salah jika tidak dituntun dengan dalil. Makanya hasilnya pun akan berbeda antara siapa yang menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai rujukan dengan siapa yang menjadikan rujukannya adalah hasil akal dan pikirannya. Ini hasilnya akan berbeda. Nah, ada sebuah bait manzumah yang disebutkan oleh Ibrahim Al-Laqani. Dia mengatakan dan ini sesuai dengan pemikiran mereka Jahmiyah dan para pengikut-pengikutnya dalam masalah asma wa sifat.
Katanya, setiap nas ataupun dalil yang mengandung asumsi penyerupaan Allah dengan makhluk, maka takwilkanlah ia. Artinya ditakwilkan agar supaya tidak diserupa dengan makhluk. Atau serahkan artinya dan campakkan sebagai penyucian bagi Allah, ataupun ya sudah, serahkan saja artinya, ya, dan campakkan, ya, dalam artian, ya, ditiadakan saja sekalian sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk penyucian bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah sikap mereka terhadap dalil-dalil Al-Qur'an dan sunnah dalam masalah asma dan sifat. Nah, gitu. Taib, ya. Kita berbicara tentang masalah takwil. Nah, takwil, ya, yang dimaksud adalah membelokkan dalil-dalil tersebut dari petunjuknya yang mengandung makna-makna yang mulia kepada apa yang dihasilkan oleh akal mereka. Pastinya akan melahirkan pendapat-pendapat yang batil dan pikiran-pikiran yang buntu. Nah, sedangkan untuk sesuatu yang akal mereka tidak sanggup menjangkaunya, maka mereka memasrahkannya dan meyakini makna yang berbeda dengan petunjuknya. Ini penjelasan kalimat tersebut. Ya. Maha suci Engkau ya Allah, betapa agung kedudukanmu dan betapa santunnya dirimu kepada hamba-hambamu. Ini kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala. Taib. Dalam masalah ini Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala sempat mengomentari, dan ini dinukil oleh beliau dalam kitab, dinukil oleh pengarang kitab ini, ya, pengarang kitab Al-Irsyad ila Sahih Al-I'tiqad, yakni Syekh Shalih Fauzan, menukil perkataan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala dalam kitab Zadul Ma'ad ala Hadi Khairil Ibad. Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitab itu menyebutkan bahwa barang siapa yang menduga bahwa Allah mengabarkan tentang dirinya sifat-sifat dan perbuatan-perbuatannya dengan kabar yang zahirnya adalah batil, tasybih dan tamthil, kemudian Allah meninggalkan kebenaran dan tidak mengabarkan dengan kebenaran, sebaliknya Allah hanya memberikan rumus-rumus yang sulit dipecahkan, memberi isyarat-isyarat yang merupakan teka-teki. Allah tidak mengabarkan secara jelas, ya. Sebaliknya Allah mengabarkan melalui tasbih penyerupaan, tamthil perumpamaan dan kebatilan, ya. Dan juga barang siapa yang menyatakan bahwa Allah ingin makhluk-makhluknya itu melelahkan akal, pikiran dan kekuatan mereka dalam menyelewengkan firman-Nya dari tempat-tempatnya, menakwilkannya bukan dengan takwil yang benar, memaksa mereka mencari-cari kemungkinan makna yang jauh dan takwil-takwil yang lebih dekat kepada teka-teki dan sandi-sandi daripada ia sebagai keterangan dan penjelasan. Dan juga barang siapa yang menyangka bahwa Allah mengalihkan mereka dalam memahami nama-nama dan sifat-sifatnya kepada akal dan pendapat mereka, bukan kepada kitabnya. Sebaliknya Allah menginginkan mereka agar tidak membawa firman-Nya kepada apa yang mereka ketahui dalam bahasa dan percakapan mereka. Padahal di sisi lain, ya, harusnya kita meyakini bahwa Allah itu mampu menjelaskan kebenaran kepada mereka yang memang patut dijelaskan, mengistirahatkan mereka dari lafaz-lafaz yang bisa menjerumuskan mereka ke dalam keyakinan batil. Tetapi Allah tidak melakukan, kata mereka. Sebaliknya Allah mengambil jalan bersama mereka, bukan jalan hidayah dan penjelas. Maka dia telah berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena jika seandainya ia berkata bahwa Allah tidak mampu mengungkapkan kebenaran lafaz yang jelas dan langsung, yang mana dia dan pendahulunya, yaitu nenek moyangnya mampu mengungkapkan, maka dia telah menuduh Allah tidak mampu. Bila dia berkata Allah mampu tetapi Allah tidak menjelaskan, meninggalkan penjelasan tentang kebenaran sejelas-jelasnya,
dan menggantinya dengan lafaz-lafaz yang membingungkan, yang menjerumuskan kepada kebatilan yang mustahil dan keyakinan yang rusak, maka dia telah berprasangka buruk terhadap Allah, hikmah dan rahmatnya. Artinya jamaah sekalian rahimakumullah, mereka intinya adalah bahwa yang meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menjelaskan ya, secara rinci dan secara memahamkan, dan ada kalimat-kalimat di dalam Al-Quran itu merupakan kalimat-kalimat teka-teki, maka orang-orang yang seperti ini merupakan orang-orang yang telah berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak akan menyulitkan hambanya. Al-Quran diturunkan tidak untuk memberatkan kepada kita semuanya. Ketika Allah menyebutkan di dalam surat Taha ayat yang kedua, saat Allah menyatakan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa, kami tidak turunkan kepadamu ya Muhammad Al-Quran ini untuk memberatkan dirimu. Di dalam surat yang lain juga disebutkan, walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal min muddakir, kami mudahkan Al-Quran agar supaya untuk mudah untuk diingat. Artinya adalah bahwa semua yang ada di dalam Al-Quranul Karim, khususnya adalah tentang nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, sebenarnya sudah jelas, sudah dapat difahami ya. Asalkan bagi kita semuanya jamaah ya, tidak melebihi yang kita fahami sesuai dengan yang telah difahamkan di dalam Al-Quran itu sendiri maupun di dalam sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Makanya dari kesimpulan ini disebutkan bahwa barang siapa yang menduga hal yang demikian, bahwa dirinya dan pendahulu-pendahulunya itu mengungkapkan kebenaran sejelas-jelasnya, sementara Allah dan Rasulnya tidak, hanya membuat teka-teki saja ya. Kemudian bahwa petunjuk dan kebenaran ada di pihak mereka, adapun Allah, firman Allah, maka zahirnya hanya menunjukkan tasbih, zahirnya hanya menunjukkan tamtsil, permisalan dan kesesatan, sedangkan zahir perkataan orang-orang yang bingung lagi sembrono adalah petunjuk dan kebenaran, maka ia telah berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu jamaah sekalian rahimakumullah. Tayyib. Kemudian beliau melanjutkan perkataannya lagi dalam kitab Zadul Ma'ad ini. Kata beliau Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala, barang siapa menduga bahwa Allah tidak memiliki pendengaran, penglihatan, ilmu, kehendak, kalam yang Allah berfirman dengannya, bahwa Allah tidak berbicara kepada seseorang dari makhluknya, padahal di dalam Al-Quran disebutkan wa kallamallahu Musa taklima. Ada beberapa para nabi dan rasul utusan Allah Subhanahu wa ta'ala yang langsung diajak bicara dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Tidak berbicara selamanya, tidak berkata-kata, tidak ada perintah dan larangan dari Allah, maka dia telah berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya, gitu. Karena kita tahu di dalam Al-Quran dijelaskan ya, Allah memiliki pendengaran, memiliki penglihatan, ilmu, kehendak, semua Allah miliki. Bagaimana mungkin kita akan tiadakan sedangkan makhluknya itu memiliki? Artinya apa? Kesempurnaan Allah itu lebih besar daripada ketika kita menganggap bahwa diri kita, makhluk-makhluk Allah ini sempurna. Di dalam surat At-Tin Allah sebutkan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah yang menyebutkan makhluknya diciptakan Allah dengan sempurna. Bagaimana mungkin kita akan meyakini bahwa Allah tidak sempurna, tidak memiliki sesuatu ya. Begitu jamaah sekalian rahimakumullah. Perbedaan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan mereka Jahmiyah dan yang lainnya adalah dalam mensikapi saja ya, dalam masalah mensikapi permasalahan ini. Tapi ya, karena ini berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dan keyakinan kita kepadanya,
maka inilah yang menyebabkan keislaman dan keimanan kita, adakah kualitasnya ataupun hanya bersifat kuantitas saja. Pak, kita benar-benar seorang muslim dan mukmin yang meyakini Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang telah dikabarkan kepada kita, atau sebaliknya kita mencoba menjadi orang yang sok pintar, orang yang sok merasa ingin mensucikan Allah, padahal hakikatnya kita telah menghina dan telah merendahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu. Taib, ya. Kita teruskan perkataan Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu taala dalam kitab Zadul Ma'ad. Kemudian beliau mengatakan, barang siapa yang menduga bahwa Allah tidak di atas langitnya, di atas arasy-Nya, terpisah dari makhluknya, bahwa nisbat zat Allah kepada arasy-Nya adalah seperti nisbatnya kepada tempat paling rendah, maka dia telah berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maksud dari Ibnu Qayyim mengatakan kalimat-kalimat ini adalah orang-orang yang menafikan sifat-sifat kesempurnaan yang Allah tetapkan bagi dirinya, ya. Mereka dari kalangan Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah dan yang lainnya sudah dibaklumi, barang siapa yang menafikan sifat-sifat kesempurnaan yang Allah tetapkan baginya, berarti dia menetapkan sifat-sifat kekurangan yang menjadi lawannya. Maha tinggi Allah Subhanahu wa taala dari apa yang diucapkan oleh orang-orang zalim ini. Oleh karenanya jamaah rahimakumullah, konsekuensi pendapat yang telah mereka ungkapkan adalah bahwa mereka lebih mengetahui Allah dan apa yang patut baginya daripada Allah sendiri. Ya. Orang-orang yang seperti ini mereka merasa lebih mengetahui Allah daripada Allah itu sendiri. Ya. Mereka mengklaim bahwa ia tidak layak bagi Allah. Ya. Pertanyaan yang sangat besar sekali. Adakah kesesatan yang lebih besar daripada ini? Adakah kelancangan terhadap Allah yang lebih berani daripada ini? Maka sebagian para ulama menghukumi Jahmiyah dan Mu'tazilah itu sebagai golongan-golongan yang telah keluar dari Islam. Karena mereka tidak meyakini nama-nama dan sifat-sifat Allah, atau meyakini sebagian dan meniadakan sebagian, padahal Allah dan Rasulnya telah menetapkannya di dalam Al-Quran maupun Sunnah. Ini jamaah sekalian rahimakumullah. Begitu juga konsekuensi pendapat mereka itu adalah bahwa mereka ternyata lebih mengetahui Allah dan apa yang patut baginya daripada Rasulullah. Ya. Jadi mereka seakan-akan lebih paham dari Rasul kita alaihi salatu wassalam. Kenapa? Karena Rasulullah sendiri menetapkan sifat-sifat bagi Allah. Justru mereka menafikannya. Mereka berkata, ia tidak layak bagi Allah. Nama dan sifat Allah itu tidak layak bagi Allah. Bagaimana mungkin tidak layak? Allah sendiri yang menetapkannya, Rasul sendiri yang menyampaikannya. Ini berbanding balik, ya. Makanya disindir oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Thaha ayat yang ke-110, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi ilma. Dialah Allah mengetahui apa yang di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka, sedang ilmu mereka tidak dapat meliputi ilmu Allah. Tapi mereka merasa ilmu mereka, pengetahuan mereka melebihi pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Sementara tidak ada makhluk yang lebih mengetahui Allah dan apa yang patut bagi Allah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini jamaah sekalian rahimakumullah, ya. Artinya adalah bahwa yang membuat Jahmiyah dan orang-orang yang mengikuti mereka itu menafikan sifat-sifat Allah itu karena kebodohan dan buruknya pemahaman mereka. Nah, maka fahami dengan baik masalah akidah. Akidah itu tauqifiyah. Jangan kita memahami dengan akal saja. Karena dalil nas sumbernya sudah jelas. Tidak perlu kita berakal-akalan. Ya. Sehingga Pak menjadikan buruk pemahaman kita. Dicela oleh beliau Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala. Beliau pun mengatakan di mana mereka menduga bahwa
menetapkan sifat yang Allah tetapkan bagi dirinya dan Rasulullah tetapkan baginya, berarti menyamakan Allah dan makhluknya. Karena mereka melihat sifat-sifat tersebut ya dipunyai makhluk menurut mereka. Mereka tidak membedakan sifat-sifat yang Maha Pencipta dengan sifat makhluk. Mereka tidak memahami sifat-sifat yang Maha Pencipta kecuali menurut apa yang mereka pahami dari sifat-sifat makhluk. Artinya kalau pendengaran, Allah punya pendengaran, ya yang mereka tuju adalah ya berarti pendengaran Allah sama dong dengan makhluk. Ada telinga. Ya. Ini yang sangat sempit sekali dan dangkal sekali pemahaman mereka terhadap nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan berarti ketika Allah menyebutkan punya pendengaran, itu pendengarannya sama dengan makhluk. Tidak mungkin sama. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan wahwas sami'ul basir, Allah Maha mendengar dan Allah Maha melihat, pendengaran dan penglihatan Allah pastinya tidak sama dengan pendengaran dan penglihatan makhluk. Makhluk mempunyai keterbatasan. Dalam bergerak pun terbatas. Contoh yang sangat kecil sekali. Kita tahu pemerintahan kita. Siapa yang mengendalikan Allah? Siapa yang mentakdirkan ada pemerintahan ini? Allah. Ada presiden, ada wakil presiden dan yang lain sebagainya. Tatkala pemerintah kita memberikan ya pembatasan dalam gerak kita saat ini ketika kita mendapatkan musibah, kita dapat musibah pandemi virus corona, maka ternyata gerak-gerik kita ini sangat terbatas sekali. Bagaimana mungkin mau sama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala yang memiliki alam semesta ini? Ya, harus berpikir. Ya. Maka jadikanlah dalil itu sebagai penuntun akal kita. Al-Quran dan Sunnah ya, dijadikan untuk pedoman akal kita. Agar saat dimana kita memahami, ya, kita bisa diberi petunjuk oleh Allah melalui kalamnya, ya, Al-Quranul Karim maupun sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingat sekali lagi firman Allah Ta'ala dalam Quran Asy-Syura ayat yang ke-11, laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah, dan Allah yang maha mendengar lagi maha melihat. Intinya adalah jamaah sekalian rahimakumullah, dalam pembahasan tentang tauhid asma dan sifat ini adalah wajib bagi kita untuk meyakini sesuai yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa ta'ala dan yang ditetapkan oleh Rasul bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kita meyakininya dan kita mengimaninya serta kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari dengan ketundukan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, prasangka, praduga yang telah kita sebutkan tadi, sebagaimana pula yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya Zadul Ma'ad ala Hadi wa Khairil Ibad, bahwa prasangka-prasangka itu merupakan sesuatu yang wajib bagi kita untuk menjauhinya. Kita berprasangka dengan makhluk saja dilarang. Ya. Allah mengatakan dalam surat An-Najm ayat 28, wa inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Dan sesungguhnya dugaan itu tidak berfaedah sedikit pun terhadap kebenaran. Prasangka itu enggak ada faedahnya sedikit pun terhadap kebenaran. Bahkan Nabi memperingatkan kepada kita, adh-dhann akdzabul hadits. Iyyakum wadh-dhann fa inna adh-dhann akdzabul hadits. Hati-hati terhadap prasangka. Karena prasangka ini adalah merupakan perkataan yang paling dusta. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.